ini ya, langsung aja ya. 100 ditambah 50 ini kan? 50. Iya, Pak. 150. Oke, di sini. 150. Maka akan ada eksesnya ya, ekses 50. Ya, aksesnya itu untuk persediaan inventory ya. Under value berapa? 5.000. 5.000. Terus kemudian untuk apa lagi? Peralatan, equipment. Berapa? 15.000, Pak. Under ya? Betul. Under 15.000. Berarti masih sisa 30 itu buat apa? Paten, Pak. Paten itu yang Indonesian Idol itu ya? Oh, jauh ya? Berapa jadi? Nggak tahu, Pak. Artin. Ya. Artin inspektor, Pak. Bukan. Pantesan kalian nggak paham ya ternyata. Salah informasi ya ternyata. Oke. Ini ya. Ini kita ngomongin penjualan tahun berapa ini. Jadi ternyata sebentar membuat jurnal terkait investasi S dan pendapatan dari S tahun 2019 di buku P dengan menggunakan metode ekuitas. Kok 19? Ya, membuat jurnal terkait investasi S dan pendapatan dari S 2018 di buku S. Di buku P ini mah. Ini kenapa membuat bukunya S? Lah bodo amat. Ini bukunya P ya. Kalian tadi buatnya yang S juga. Ya S buat apa? Kan tidak berinvestasi di P dia. Yang P, Pak. P ya. Kalian sudah otomatis berasumsi ini P kan? Oke. Ini saya belum kasih masa manfaatnya. Habis 2018. Yang ini berapa? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Terus ini 10 tahun. Oke, kita suruh mencatat jurnal metode equity-nya ya. Jurnal terkait investasi. Oke, berarti di tahun 2018. Oke, Mas beli. Jurnalnya apa? Investment in S Investment in S pada apa? Cash. Ini saya kecil semua nggak apa-apa ya. Nanti Pak ini kok nggak capitalize its worth gitu kan. Terus berapa tadi? 150.000. Oke, terus berikutnya ini 150.000. Terus kemudian ada net income. Dividen dulu apa net income dulu? Alah, nggak masalah yang mana aja. Gunanya apa? Investment in S pada Income from S. Income from S. Oke, berapa net income-nya 2018? 150, Pak. 150 ya. 150.000. Berarti jatah kita berapa persen tadi? 75. 150 ya, 150. Iya. 1.000 dikali 75. Namanya? 112.500. 112.500. 102.500. Paling persennya kayak begini kan? Dividen. Berarti berapa dividennya? Ini adalah 70 ya. 70.000 kali 0,75 berapa? 52.500. S 52.500 ada investment in S 52.500. Nah, terus berikutnya amortisasi ya. Kita bikin satu-satu ya amortisasinya ya. Mau direkap apa satu-satu?
Satu-satu, Pak. Satu aja ya. Amortisasi investment. Oke, investmentnya jadi kita jatahnya 75% kan? Oke, 75%. Itu berapa? Punya kita berapa investmentnya 75% dari 5.000? 3.750. 3.750. Oke. Yang ini berapa? 75%-nya 15.000. 11.250. 150. Oke, yang ini berapa? 22.500, Pak. Oke, amortisasi pertama inventory. Ini kan over ya, under value ya. Berarti amortisasinya ngurang atau menambah investment? Ya lupa. Mengurangi. Oke, berarti kita akan menjurnal apa? Income from S. Investment in S. Semuanya ini 3.750. Benar toh? Terus ini sama 750. Bisa nggak tadi kalian ini? Bisa kan? Bisa dong pun. Oke, berikutnya tahun kedua amortisasi apa? Amortisasi apa ini? Equipment ya. Masa manfaatnya 3 tahun. Ini bagi 3 berapa? Aduh, bagi 3 berapa? 3.750. 3.750 per tahun. Di 3.750 sama ya. Oke, yang ini bagi 10 berarti amortisasi apa ini? Apa sih? Paten 2.250. Ini ya. Udah, ada lagi. Ini yang untuk amortisasi ya. Terus berikutnya ada lagi di tahun ini, peralatan ini udah, persediaan S seluruhnya berasal dari P. S jual ke P berarti ya. Dalam penjualan P 2019 ada penjualan kepada S sebesar 250. Sisa penjualan S 2018 adalah 50. Ya kok enggak sinkron, Bos? Ini 2018 kali ya? 2018 nih. Saya tahu. Pusing saya. Ya ini kita anggap soalnya benar dulu ya. Ini 2019 berarti ya. 2019 dalam penjualan P ada penjualan ke S sebesar ini. Berarti ada downstream ya. Ada downstream 250. Oke, terus berikutnya sisa penjualan S 2018 adalah ini 50. Tapi kan nggak dikasih tahu ini persediaan dari mana. Oke. Oh, persediaan S seluruhnya berasal dari P dengan margin 20% yang ditetapkan atas nilai penjualan. Jadi dari sales ya, marginnya dari sales. Berarti ada saldo unrealized di tahun 2000 berapa? 18. Paham nggak maksudnya? Jadi di 2018 ada unrealized berapa jadinya? Sisa persediaan S. Persediaannya apa ya? Anak ya. Berapa jadinya? 20%-nya jadi berapa? Aduh. 20%. 10.000. Oke, 10.000. Ini downstream apa upstream? Downstream. Downstream ya. Downstream. Jadi semuanya akan kita jurnal. Oke. Unrealized profit. Downstream. Oke. Berarti semuanya ya, diakui ya.
Berarti jurnalnya apa? Unrealized profit ini? Menambah atau mengurang? Mengurang. Mengurang. Karena mengurang jurnalnya segini. Harus ketik, copy saja 10.000. Malah repot ternyata ya. 10.000. 10.000. Oke. Paham ya yang ini ya? Di tahun 2018 ada lagi nggak? Net income S pada ini. Net income S ini. 2018 cuma ini ya? Ada downstream doang ya? Iya, Pak. Oke. Sudah ya? Berarti selesai. Sekarang tahun 2009. Berarti ini yang ditanya apa? Bahwa jurnal sudah. Menghitung berapa sudah. Ya. Paham ya ini ya? Halo, guys? Pak mau tanya. Iya, jangan. Berarti kalau ngitung downstream misalnya di soal cuma diketahui sisa persediaan tuh langsung dikalikan persentase marginnya. Lihat soalnya. Dilihat soalnya. Di soal ini kenapa saya mengerjakan seperti ini? Ini ada asumsi nih. Persediaan S seluruhnya berasal dari P. Apakah nanti semua soal seperti ini? Tidak, belum tentu. Hati-hati. Oke, bisa dipahami ya maksudnya ya? Ya saya sih kurang suka soal seperti ini. Lebih enak ngomong yang terus terang aja gitu kan. Pada tahun 2018 ada penjualan dari ini sekian gitu kan. Itu lebih enak menurut saya. Tapi kan nggak ada yang seperti itu. Berarti kalau dia ada salesnya, pakai sales dikalikan persentase ya Pak, bukan sisa persediaan. Nah, itu maaf, itu tergantung soalnya ya. Sekali lagi saya nggak bisa ngomong selalu seperti itu. Lihat soalnya. Saya mengerjakan seperti ini karena di sini dikasih tahu S ini hanya punya inventory yang berasal dari P. Jadi S itu nggak jual kemana-mana kan. S itu nggak beli dari mana-mana ya. Nah, dia hanya beli dari P. Paham ya? Berarti semua persediaan dia itu pasti berasal dari P. Termasuk kita punya ending inventory 50, ini pasti berasal dari P. Paham ya? Ini asumsi di soal ini loh ya. Tidak semua soal seperti ini ya. Jadi dia hanya berasal dari P. Nah, di sini dia punya inventory 50. Nah, pasti inventory yang 50.000 ini yang berasal dari P. Iya, Pak. Oh, berarti kalau dia nggak ada keterangan seluruhnya berasal dari P, pakainya gitu ya, Pak? Iya. Oh, ya. Baik. Makasih, Pak. Oke ya. Nah, di sini customer marginnya 20, berarti yang belum terrealisasi dari penjualannya P ke S itu berarti 20%-nya dari nilai jual ini. Berapa tadi? 10.000. Gitu. Astagfirullah. Mau jatuh saya. Ada lagi? Tidak ada lagi. Kalau begitu tahun 2019 biar gampang karena di sini ini ya udah copy aja. Ini masih sama ya, pattern sama ini ya. Net income-nya malah belum kita. Net income-nya belum, sudah belum sih? Sudah ya net income ya ini ya. Saya copy aja. Berikutnya. Net income-nya berapa tahun itu? 2019. Tadi? Inventory ya. 200.000. 200 ya. 200 kali 75% berarti berapa? 150, Pak. Ini 150. 150. 150. Nah, ini dividennya ada 80. Berarti ini 80 dikali 7,5 berapa? 60, Pak. 60. 60. Oke, amortisasi equipment sama, ya kan? Nah, terus penjualan ini kan sudah realize ya pasti ya? Halo? Iya, Pak. Realize.
Ya, profit yang downstream tahun lalu, berarti jurnalnya ini kita balik. Ya, berarti jadi ada investment in S, ada income, S. Nah, ini downstream kita tulis semuanya. Terus berikutnya ada lagi yang terjadi di tahun 2019. Eliminasi salesnya Pak, Mana? untuk yang downstream. Kenapa? Eliminasi salesnya yang downstream belum di jurnal. Ini kita diminta apa sih? Jurnal investasi, jurnal ke investasi, menghitung berapa saldo investasi. Ada disuruh buat eliminasi nggak? Nggak tahu Pak. Wah, tahunya, tapi udah saya dikte. Jurnal kerja itu eliminasi termasuk nggak Pak? Nggak tahu. Bukan, jurnal investasi ini mah. Investasi. Jadi jurnalnya kayak begini-begini aja. Oh begitu, baik Nanti Pak. kalian udah ujian selama 8 kali loh di sini. Ya, hati-hati ya baca perintah ya. Jangan sampai kalian mengerjakan sesuatu yang tidak diminta. Buang-buang waktu. Oke? Karena waktu tidaklah sama dengan luang pada waktu ujian. Semuanya mepet. Ya, jadi kerjakan yang diminta aja. Ini kan nggak disuruh buat eliminasi ya, jangan. Lagian emang bisa kan, nggak bisa kan buat eliminasi. Tahu nggak saldonya S berapa? Investmentnya di S. Nggak ada, tidak lengkap soalnya. Ada Pak, itu Ada sih. Tapi kan nggak diminta, ngapain saya buatin. nggak apa tidak membaca. Oke, ini di 2019 terdapat penjualan P kepada S sebesar 2.250. Oke ya, ada jurnal itunya nggak di sini, nanti di jurnal di sini nggak ada kan? Yang ada nanti terkait unrealized-nya saja kan? Jadi P jual ke S. Ini downstream apa upstream? Downstream. Downstream. Salah milih soal berarti saya tadi. Aduh, tapi nggak apa-apa ya, kan emang nggak bisa ya kalian ya. S menjual persediaan jenis lain ke P dengan margin 25%. Oh berarti S jual ke P ya. Jadi ini baru upstream, berarti ngaruh. Selama 2016 S menjual ke P senilai 140. Oke. Ini yang upstream ya. Ya, 40 dengan margin 25% dari harga jual. S menjual ke P sebesar ini. Berarti profitnya ada berapa? Seperempatnya ini berarti 35 ya. 35. Sisa perbedaan P yang dibeli dari S sejumlah berapa? Sisa P yang dibeli dari S sejumlah 45. Oke. Maka ini nanti ada yang unrealized-nya ya. 45. Berarti unrealized-nya ada berapa? Halo? Guys? Halo. Unrealized apa upstream? Ya, unrealized upstream. Ya, itu tadi kan saldo inventory-nya itu ada berapa? 140. Inventory. Kok 140? Saldo inventory ini loh. Yang mana sih? Saldo inventory. Saldo inventory. Tidak. 45. Saldo inventory-nya 45.000. Nah, kan 45.000, tapi profitnya berapa persen? 25. 25% profitnya si ini. Kalau inventory-nya masih menjadi saldo di P, berarti barangnya sudah terjual belum sama P? Belum terjual. Oke. Unrealized profitnya jadi berapa? 11.250 Pak. Nah, sebesar berapa persen tadi? 25. 5%-nya dari ini itu berarti adalah untungnya S yang belum terrealisasi. Berapa? 11? 250 ya? Iya Pak. Oke ya. Unrealized profitnya 11.250. Pak. Ya. Pak. Ya. Itu
nggak dikali 75% ya, Pak? Kan belum saya jurnal. Oh, Saya kan belum menjurnal. oh ya, Sabar. maaf, Pak. Oke, nah cuman baru aja mau ngomong. Nah, cuman ini kan adalah labanya siapa? Labanya anak. Jadi tidak semuanya kita masukkan ke jurnal investasi. Jadi ketika kita membuat jurnal unrealized itu yang mana sih? Unrealized-nya itu kan income-nya dikurang ya. Nah, ini tidak semuanya kita masukkan. Ini nanti harus kita kalikan lagi dengan berapa persen? 75%. Berapa? Nah, ini upstream. Lalu ini berapa? 8.437,5. Susah amat. 8.437,5. 437. Ini susahnya. Ya, oke. Sudah selesai. Ya, sudah paham ya bedanya downstream sama upstream ya. Nanti ini ngaruh di sini. Oke. Tapi jurnal kayak begini, ini kan ketika kalian mengerjakan investasi itu, mengerjakan eliminasi, itu kan kalian tidak diminta untuk membuat jurnal ini. Paham ya? Tahu-tahu kan kalian disuruh ngisi berapakah saldo income from S gitu kan, atau saldo investment in S. Maka yang saya lakukan adalah saya membuat tabel kemarin. Tabel kemarin itu adalah resume dari jurnal-jurnal ini. Jadi paham ya? Dari? Bisa, Pak. Oke. Bentar. Itu kurang lebih seperti ini nanti. Sebentar. Saya mau share gimana caranya ya? Stop sharing. Presentasikan sekarang. Jendela. Kok nggak ada sih? Bentar ya, saya tak nyoba-nyoba ini. Papan tulis. Mulai papan tulis. Papan tulisnya. Ini saya buka papan tulis ke baca nggak teman-teman? Enggak, Pak. Enggak. Nggak ya? Nggak ada tabel lagi. Hapus. Nggak efektif. Presentasikan sekarang sendiri. Ini aja lah yang tadi aja lah. Lo kok hilang? Ini suka sembunyi dari dia. Oke. Ya, kelihatan ya. Makanya di soal seperti ini, ya kalau ketemu soal seperti ini, saya kemarin itu membuat tabel itu. Paham ya? Tabel itu adalah resume dari ini. Oke ya. Oke. Ini sudah paham jurnal metode itunya? Jurnal metode equity-nya. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita cek pemahamannya dengan mengerjakan worksheet. Yang ada worksheet mana sih? Ada Januari membeli 60% saham ini untuk mengembangkan dari bisnis. Membeli percayaan dari S, membeli dari S dengan harga ini. Oke. Metode biaya. Oke, kerjakan yang nomor 9 ya kalau begitu ya. Kerjakan yang nomor 9. Oke, kerjakan nomor 9 ya. Nanti kita bahas jam 10. Cukup nggak ya? Nanti jadi dikit dong. Saya maunya mengerjakan yang metode equity juga. Tambahan, Pak. Ya, jangan hari ini. Saya mau ngajar lagi. Lain hari ini, Pak. Belum ujian, Pak. Iya, nanti saya usahakan ya hari Minggu. Jangan hari Minggu. Hari Minggu saya mau ke kota. Nggak naik kiriman tapi. Baiknya hari apa, Pak? Naik sepeda. Kan lagi musim sepedaan.
Soalnya kalau naik delman itu takutnya nggak sopan saya, kan duduknya di muka Pak Kusir. Orang lagi bekerja didudukin mukanya. Tuk. Oke, ini ada opsi ini. Kalian mau mengerjakan yang mana dulu? Mana yang mendesak? Cost atau equity? Saya sarankan cost. Kira-kira tahu kenapa? Kira-kira tahu kenapa? Oke, kerjakan yang ini dulu ya. Yang equity kan sudah saya kasih contoh ini ya, dalam menghitung saldo investment in S dan sebagainya gitu kan. Oke. Atau mau saya buatkan amortisasi buatkan eliminasinya sekalian? Eliminasi. Itu ya, eliminasi 2019. Yang equity, Pak. Yang equity ya. Yang 2019 aja ya. Yang ini kan sama aja. Oke, saldo investment in S itu sama dengan berapa? Ini sudah hitung nggak kalian? Di 31 Desember, Pak. Kan disuruh hitung. 284.250, Pak. Berapa? 284.250. 284. Iya, 250. Itu nolnya dihapus. 284. 250. 250. Enggak ada komanya. Ini kan ada komanya. Oh iya, ada yang itu ya, Pak. Belum masukin yang downstream. Oh, downstream, upstream. Yuk, Berarti masukin. kalau di table itu downstream sama upstream masuk ya, Pak? Iya. Oh. Ini loh, lihat jurnalnya. Yang downstream ada investment sama income nggak? Ada. Yang upstream ada investment sama income nggak? Ada semuanya. Jadi lihat jurnalnya aja. Kurang masukin itu, Pak, berarti. Atau mau dicontohin buat tabelnya? Boleh, Pak, sekalian aja, Pak. Ya udahlah, saya buka Excel aja kalau gitu. Semangat ya, Pak. Ya demi pelanggan. Apa boleh buat? Demi pelanggan. Ini nanti tolong didiktikan ya. Saya tak share Excel. Biar cepat. Nah, berhenti mempresentasikan. Presentasikan sekarang jendela ini. Nah, ini. Oke, tadi tahunnya berapa aja? 2018 dan 2019 ya? Iya, Pak. 2018 2019. Oke, tadi yang berpengaruh adalah net income, terus dividen, terus amortisasi apa? Inventory, terus amortisasi equipment, terus sama paten. amortisasi paten. Oke. Terus tahun ini nanti ada unrealized yang BS ini ya, terus realize yang BS ditambah panjang ya. Ini kan tapi nggak banyak ya. Ya udahlah, gini aja deh. Terus ini aja ya. Unrealized yang apa namanya? Upstream. Sama realized yang upstream. Nanti tabelnya mungkin tidak perlu sebanyak ini ya kalian ya. Saldonya ada berapa tadi? Investasinya tadi ada berapa nilainya? 150.000. 150.000. Oke, kita masukkan. Jatah net income-nya tadi ada berapa yang sudah saya kerjakan tadi? 112.500. Langsung kan? 112, iya 112.500 ya. Oke, terus ini yang tahun kedua? 150. 150. Ya, dividen berapa? 52.500. 52.500. Ini tahun berikut 60.000. 60. Tadi sudah saya jurnal belum? Sudah kan? Udah. Oke, amortisasi inventory-nya berapa? 3.750. 3.750. Equipment berapa? Sama, Pak. 3.750.
Paten 2250. 2250. Terus streamnya di tahun 2018 ada berapa? 10.000 Pak. 10.000. 10. Adalah ya 10.000. Oke. Udah selesai aja ini begini ya. Selesai begini ya. Nah, Iya Pak. maka penambahan di tahun ini ada Zoom. lah kok nggak keluar. Zoom. Kamu tidak mau keluar. Nah, ini nggak perlu ya nih realize-nya. Kan nggak ada realize. Oke. Sekian. Di tahun berikutnya ini, ya kan? Tapi kan yang ini kan jadi realize kan? Ini unrealized masih kurang. Salah saya. Lalu, ini kan unrealized. Tahun berikutnya kan realize kan? Jadi 10.000 kita masukkan lagi. Paham ya? Jadi tahun ini dikurang, di tahun ini ditambah. Paham ya logiknya ya? Ditambah lagi unrealized-nya yang upstream ada berapa di tahun 2019? Yang 0,5 tadi loh. 8437,5. 8437,5. Oke. Ini kita zoom kan. Nah. Oke. Jadi saldo investment in S-nya ada sekian. Ini adalah apa? S. Ya, ini investment in S 31 Desember 2019. Paham ya? Tadi segini nggak? Nah, terus kemudian saldo income from S. Oke. Kalau income from S sama dengan berapa? Sama dengan yang ngaruh kan ini kan? Ini, ya kan? Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Semuanya kecuali dividen. Oke, ini akan menjadi income from S. Ini sama kayak hitungan saya kemarin ya, cuman bedanya saya ngerjakan di Excel aja. Sama nggak dengan tabel saya kemarin ini? Oke ya. Ini kalau kalian kalau kalian nanti disuruh ngisi kotak-kotak, ya saya sarankan kalian langsung bikin tabel kayak begini. Jadi pahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi jangan di jurnal. Ya, jangan di jurnal. Karena kalau jurnal kan kalian jurnal lagi kan nggak diminta. Ya, jadi langsung bikin tabel aja. Oh, net income mengaruh sekian, dividen sekian, amortisasi sekian, amortisasi ini sekian. Dan yang ini kan tinggal kopas-kopas aja kan. Ini pasti sama kan, tahun ini sama. Jadi mikirnya nggak berkali-kali. Paham ya? Paling yang nambah sekarang agak ribet sedikit, unrealized sama realized. Oke? Jadi sekian. Nah, karena ini sekian, maka nanti jurnal eliminasinya yang pertama itu menghapus apa? Sales. Apa namanya? Belum ya Pak? Belum. Menghapus apa? Income from S. Nah, income from S. Jumlahnya apa income from S? Income from S. Terus kemudian yang di kredit adalah apa namanya? Dividen S. Dividen S. Sama? Investment in S. Investment in. Oke. Ini saya pertanyaan eliminasi. Nah, ini kan angkanya sudah ada nih. Tinggal kopas aja. Ini nanti sama dengan ini. Dividennya berapa? 60 Pak. Dividennya 60.000 ya. Oh ya, ini kan ada. Ngapain sih saya repot? Oh ya, dan kolom ini kan bisa kalian buat untuk yang lain-lain juga. Sekalian. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Ini kurang ini. Nah, saya nggak suka nyeplek itu begitu. Kalian juga nggak ada proses membantu saya. Kenapa saya suka kalian membantu saya? Ya itu, biar itu.
kalian terlibat di proses, jadinya lebih mudah memahami. Itu sih maksud saya. Oke, income from S kayak begini jurnalnya. Paham ya? Habis itu jurnal apa kita? Investment in S. Nah, eliminasi investment in S. Oke, berarti jurnalnya nanti apa? Share. Terus berikutnya apa? RE. Terus kemudian apa? Unamortized excess. Amortize. Ya kan? Terus berikutnya apa? Investment in S Investment in S. NCR. Oke. Ini nanti aja, Ding. Nanti aja. Kita fokus ke ini dulu ya. Terus ya. Hapus. Jurnalnya apa berarti? Sales pada COS. Sales. Berapa salesnya? 140, Pak. 140. Ini yang 2019 kan, Pak? 100% dong. Kan di neracanya, di laporan keuangan anak dilaporkannya 140, jadi ya semuanya. Terus yang kedua, yang ketiga, unrealized 2019. Berapa? Sebenarnya apa unrealized? Upstream apa downstream tahun ini? Upstream. Upstream ya. Upstream ya. Upstream. Jurnalnya apa? COGS. COGS pada Investment inventory investment. Inventory. apa? Kok investment in S? Apa? Inventory, Pak. Inventory. Nah, bedanya ini yang kita buat di jurnal metode equity dengan yang di sini yang kita buat berapa? 100%. Dieliminasi itu. 100% berapa? 11.250. 11.250. Ya. 11.250. Oke, baru jurnal yang ketiga adalah keempat realize 2018. Jurnalnya apa? Kan upstream kan, Ian? Ya, yang ini yang ini upstream. Ya, yang ini baru downstream. Oke, realize-nya gimana jurnalnya? RE pada Bukan RE dong. Investment in S pada S berapa? 10.000. 10.000. Kalau ini pasti sama. 10.000. Ya, karena bukan upstream. Nah, udah. Ini nanti diterusin sendiri. Ya, saya fokus di sini aja. Pak, izin tanya, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau yang upstream di tabel persentase yang kita punya, tapi di tabelnya 100% gitu, Pak. Karena ini adalah untuk mencari apa? Tabel ini kita buat bantu nyari apa? Ini saldo investment S sama income from S. Beda urusan sama ini. Hati-hati ya, jangan kecampur baur ya. Ini berbeda, hal-hal yang berbeda. Nah, sekarang coba kerjakan yang equity kan sudah ini tadi ya. Mungkin nggak keluar di ujian. Yang keluarnya tapi yang kayak ini tadi ya, kayak ini. Cuman saya nggak paham apakah disuruh mencari itu apa enggak, disuruh mencari eliminasi atau enggak, tapi kan sudah saya ajarkan juga. Oke, sekarang kerjakan yang nomor 9. Ini krusial menurut saya. Oke, kerjakan nomor 9 berarti eliminasinya aja ya. Jangan dimasukkan ke itu dulu. Saya kasih waktu sampai berapa? Jam berapa? 10.10 deh. Ya, biar saya punya banyak waktu untuk membahas. 10. Oke, kerjakan sebisanya. Paling tidak kan kalian sudah baca soalnya minimal. Ya, tapi jangan baca doang, usahakan dikerjakan juga. Minggu depan ujian, ya. Hitung-hitung kalian langsung belajar. Oke.
Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Kalau mau live aja, paham ya. Tapi nanti gabung jam 10.10 kurang. Ya, gabung jam 10.05 mulai gabung. Oke, silakan.